Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Akbar Ariski dari kelas 3B Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir kemarin. Yang pertama adalah pengertian sistem informasi keuangan tradisional. Sistem informasi keuangan tradisional mengacu pada cara-cara lama atau metode yang digunakan dalam mengelola informasi keuangan sebelum era komputasi. Dan teknologi informasi sistem ini seringkali bersifat manual dan berbasis kertas. Berikut adalah beberapa ciri khas dari sistem informasi keuangan tradisional. Yang pertama, ada manual. Sistem ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan secara manual. Misalnya, pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan tangan, seperti menggunakan buku besar dan kertas kerja. Yang kedua, ada buku besar. Buku besar adalah alat utama dalam sistem informasi keuangan tradisional. Transaksi keuangan dicatat dalam buku besar untuk melacak pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Yang ketiga, ada perhitungan manual. Perhitungan aritmatika untuk menghitung laba, kerugian, saldo akun, dan lainnya dilakukan secara manual. Ini memerlukan waktu dan ketelitian yang tinggi. Yang keempat, ada pelaporan kertas. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba, rugi, dan laporan kas seringkali disusun dengan tangan dan dicetak di atas kertas. Yang kelima, ada keterbatasan kecepatan dan efisiensi. Sistem informasi keuangan tradisional seringkali lambat dan memakan banyak waktu. Ini memerlukan upaya manual yang signifikan dan dapat menyebabkan kesalahan manusia. Yang keenam, ada keterbatasan dalam akses dan berbagai informasi. Akses ke informasi keuangan terbatas pada individu atau departemen tertentu. Berbagai informasi dengan pihak lain dalam organisasi atau dengan pihak luar dapat menjadi tantangan. Yang keenam, yang ketujuh, ada rentan terhadap kesalahan manusia. Karena keterlibatan manusia yang tinggi dalam pencatatan dan perhitungan, sistem ini rentan terhadap kesalahan manusia, baik dalam pengumpulan data maupun perhitungannya. Yang ke-8 itu ada keterbatasan pelacakan dan analisis. Analisis keuangan yang lebih kompleks dan pelacakan detail mungkin sulit dilakukan dalam sistem informasi keuangan tradisional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak organisasi beralih ke sistem informasi keuangan yang lebih modern dan terotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemampuan analisis mereka. Sistem informasi keuangan modern menggunakan perangkat lunak khusus untuk mengotomatisasi dan banyak aspek manajemen keuangan, memungkinkan akses lebih cepat dan berbagi informasi yang lebih mudah, serta memberikan kemampuan analisis yang lebih baik. Selanjutnya ada karakteristik sistem informasi keuangan tradisional. Itu ada manual. Sistem ini seringkali bergantung pada proses manual, seperti pengisian buku besar, tangan, pencatatan transaksi secara fisik, dan perhitungan menggunakan kalkulator atau alat lainnya. Yang selanjutnya ada buku besar. Buku besar manual adalah inti dari sistem ini, di mana semua transaksi dan catatan keuangan dicatat secara manual. Ini dapat berupa buku besar, kertas, atau buku besar elektronik yang tidak terintegrasi. Selanjutnya, ada keterbatasan otomatisasi.
Otomatisasi dalam sistem ini sangat terbatas. Proses seperti perhitungan pajak, pelacakan stok, dan pengajian biasa dilakukan secara manual. Selanjutnya ada waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Sistem ini memerlukan banyak waktu dan tenaga manusia untuk memproses, memasukkan, dan mengelola data keuangan. Hal ini dapat memakan banyak waktu, terutama dalam bisnis yang memiliki volume transaksi tinggi. Selanjutnya ada risiko kesalahan. Karena keterlibatan manusia yang besar dalam proses manual, risiko kesalahan penginputan data dan perhitungan keuangan tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan akuntansi yang signifikan. Selanjutnya ada ketidakpastian. Sistem informasi keuangan tradisional seringkali menghasilkan informasi keuangan yang kurang akurat dan up-to-date. Informasi ini mungkin tidak selalu tersedia dengan cepat yang dapat menghambat kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang cepat. Selanjutnya ada kurangnya integrasi. Bagian-bagian berbeda dari sistem informasi keuangan tradisional mungkin tidak terintegrasi dengan baik, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengakses dan menganalisis data keuangan secara holistik. Selanjutnya ada tanggapan lambat. Karena keterbatasan dalam otomatisasi dan integrasi, sistem ini mungkin tidak dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan cepat untuk mengambil keputusan yang tepat waktu. Selanjutnya ada ketergantungan pada arsip fisik. Informasi keuangan sering disimpan dalam bentuk fisik, seperti kertas atau dokumen cetak. Ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mencari dan mengakses informasi. Selanjutnya ada terbatas dalam skala. Sistem informasi keuangan tradisional mungkin tidak dapat mengatasi pertumbuhan bisnis atau volume transaksi yang besar tanpa meningkatkan jumlah staf atau sumber daya. Pentingnya untuk diingat bahwa sistem informasi keuangan tradisional mungkin masih digunakan dalam bisnis tertentu, terutama dalam lingkungan di mana sumber daya teknologi terbatas. Namun, banyak organisasi telah beralih ke sistem informasi keuangan yang lebih modern dan terotomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas data keuangannya. Selanjutnya ada kelebihan sistem informasi keuangan tradisional. Itu ada kepuasan pelanggan. Sistem tradisional sering digunakan selama bertahun-tahun sehingga pengguna yang terbiasa dengan sistem ini mungkin merasa nyaman dan puas dengan penggunaannya. Keamanan data. Data yang disimpan dalam sistem tradisional seringkali lebih terlindungi karena terbatasnya akses fisik ke dokumen fisik atau catatan akuntansi. Selanjutnya ada biaya awal yang rendah. Mengadopsi sistem informasi keuangan tradisional biasanya memerlukan investasi awal yang lebih rendah daripada sistem modern. Selanjutnya ada tangguh terhadap gangguan teknologi. Sistem tradisional tidak rentan terhadap gangguan teknologi seperti pemadaman listrik atau kerusakan perangkat keras yang dapat memengaruhi sistem komputer. Kemudian ada kekurangan sistem informasi keuangan tradisional, yaitu keterbatasan akses. Data dalam sistem tradisional tidak mudah diakses secara jarak jauh, yang dapat membatasi kemampuan untuk bekerja dari lokasi yang berbeda atau mengakses informasi yang saat diperlukan. Selanjutnya ada pengolahan data yang lambat. Itu adalah proses pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data dalam sistem tradisional seringkali memerlukan waktu lebih lama daripada sistem komputer yang modern. Selanjutnya ada risiko kehilangan data. Sistem tradisional dapat rentan terhadap risiko kehilangan data jika terjadi kerusakan, kebakaran, atau bencana alam. Selanjutnya ada kerumitan perubahan. Itu mengubah atau memperbarui sistem informasi keuangan tradisional biasanya memerlukan banyak waktu dan sumber daya, sementara sistem modern lebih fleksibel dalam hal ini. Selanjutnya ada kurangnya analisis data.
Sistem tradisional cenderung kurang mampu menyediakan analisis data yang canggih dan laporan yang cepat, yang dapat menghambat pengambilan keputusan yang efisien. Selanjutnya ada keterbatasan dalam integrasi. Integrasi dengan sistem lain mungkin sulit dilakukan dalam sistem tradisional, sementara sistem modern lebih mudah diintegrasikan dengan berbagai aplikasi dan perangkat. Perlu diingat bahwa keputusan untuk menggunakan sistem informasi keuangan tradisional atau modern tergantung pada kebutuhan dan sumber daya perusahaan Anda. Kebanyakan organisasi saat ini lebih suka beralih ke sistem informasi keuangan yang lebih modern karena fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk mengatasi tuntutan bisnis yang berkembang pesat. Selanjutnya adalah pengertian sistem informasi dari keuangan modern. Karena tadi sebelumnya yang tradisional, sekarang modern. Sistem informasi keuangan modern, disingkat SIKM, adalah sebuah sistem yang digunakan dalam manajemen keuangan suatu organisasi atau perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara efisien dan akurat. SIKM dirancang untuk membantu perusahaan dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaporan keuangan dengan lebih baik. Selanjutnya ada peran sistem informasi keuangan modern dalam transformasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau SIK modern memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi keuangan perusahaan. Transformasi keuangan merujuk pada perubahan signifikan dalam cara perusahaan mengelola dan mengoptimalkan aspek keuangan mereka. Berikut adalah beberapa peran sistem informasi keuangan modern dalam transformasi keuangan. Pertama, ada otomatisasi proses keuangan. SIK modern dan mengotomatisasi banyak proses keuangan serta pembayaran, penagihan, akuntansi, dan pelaporan. Hal ini dapat mengurangi kesalahan manusia, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada integrasi data. SIK modern dapat mengintegrasikan data dari beberapa sumber ke dalam satu platform, sehingga menggunakan perusahaan untuk memiliki visibilitas yang lebih baik terhadap keuangan mereka. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Selanjutnya ada analisis data dan prediksi. SIK modern sering dilengkapi dengan alat analisis data dan kecerdasan buatan yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisis tren keuangan, mengidentifikasi peluang, dan membuat proyeksi keuangan yang lebih akurat. Selanjutnya ada manajemen risiko. SIK modern dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Dengan data yang akurat dan alat analisis yang kuat, perusahaan dapat lebih mudah mengenali risiko potensial dan mengambil tindakan yang tepat. Selanjutnya ada pelaporan yang lebih baik. SIK modern memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Hal ini penting untuk kepatuhan peraturan, pelaporan kepada pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Selanjutnya ada penghematan biaya. Dengan mengotomatisasi banyak proses keuangan dan meningkatkan efisiensi, SIK modern dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasional dan administratif. Selanjutnya ada kepatuhan peraturan. SIK modern dapat membantu perusahaan untuk mematuhi peraturan dan standar keuangan yang berlaku. Ini sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan mencegah masalah hukum. Selanjutnya ada akses real-time ke informasi keuangan. SIK modern memberikan akses real-time ke informasi keuangan yang memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data terbaru. Selanjutnya ada transformasi proses keuangan. SIK modern memungkinkan perusahaan untuk merevitalisasi dan mengubah cara mereka mengelola keuangan, termasuk dari model bisnis dan strategi keuangan mereka. Dalam keseluruhan, sistem informasi keuangan modern adalah alat yang kuat untuk mengubah dan meningkatkan fungsi keuangan perusahaan. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih adaptif, responsif, dan efisien dalam mengelola aspek keuangan mereka, yang sangat penting dalam era bisnis yang terus berubah. Selanjutnya ada contoh teknologi yang digunakan sistem informasi keuangan modern. Contohnya pertama ada perangkat lunak akuntansi. Sistem akuntansi modern menggunakan perangkat lunak khusus yang memungkinkan perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan,
menghasilkan laporan keuangan, dan melakukan analisis data keuangan dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada cloud computing. Teknologi cloud computing memungkinkan perusahaan untuk menyimpan data keuangan secara aman di server jarak jauh, yang memungkinkan akses yang mudah dari berbagai lokasi dan perangkat. Yang ketiga, ada big analysis data. Analisis big data dapat digunakan dalam sistem informasi keuangan untuk menggali wawasan yang lebih dalam dari data keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, teknologi kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan dapat digunakan dalam sistem informasi keuangan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti klasifikasi transaksi, analisis prediktif, dan peramalan. Yang kelima ada blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dan integritas data keuangan, terutama dalam hal transaksi dan rekam jejak yang tidak dapat diubah. Yang ketujuh ada mobile apps. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk mengakses dan mengelola informasi keuangan dari perangkat seluler, yang memudahkan para profesional keuangan untuk bekerja saat bergerak. Yang ketujuh ada analisis data real time. Teknologi analisis data real time memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan mereka secara langsung dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Yang ke-8 ada sistem keamanan cyber. Keamanan data keuangan sangat penting. Teknologi keamanan cyber modern digunakan untuk melindungi data keuangan dari ancaman seperti peretasan dan malware. Selanjutnya ada yang ke-9 ada Internet of Things atau IoT. IoT dapat digunakan untuk mengumpulkan data keuangan secara real time dan berbagai perangkat dan sensor yang dapat digunakan untuk analisis data, analisis, dan pengambilan keputusan. Yang ke-10, sistem integrasi. Integrasi sistem memungkinkan perusahaan untuk menghubungkan sistem informasi keuangan dengan sistem lainnya, seperti manajemen rantai pasokan untuk memastikan data keuangan terkini dan akurat. Ini hanya beberapa contoh teknologi yang digunakan dalam sistem informasi keuangan modern. Kombinasi teknologi ini membantu perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien, memahami situasi keuangan mereka dengan lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data keuangan yang akurat. Selanjutnya adalah pengertian sistem uang dan pajak. Sistem uang adalah kerangka atau sistem yang digunakan oleh masyarakat untuk memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Uang adalah salah satu komponen kunci dalam sistem ini. Uang adalah alat tukar yang diterima secara luas yang digunakan untuk mempermudah perdagangan, investasi, dan transaksi lainnya. Fungsi utama uang adalah sebagai unit akun, alat tukar, dan penyimpanan nilai. Sistem uang dapat berupa uang kertas, uang logam, ataupun uang digital, seperti mata uang kripto. Selanjutnya adalah pengertian dari pajak. Pajak adalah dana yang dipungut oleh pemerintah dari individu, bisnis, atau entitas lain sebagai sumber pendapatan pemerintahan. Pajak digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak dapat beragam dalam bentuk dan jenisnya, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan. Pajak dapat beragam dalam bentuk dan jenisnya. Pajak properti, dan lain sebagainya. Tujuan utama pajak adalah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan membiayai proyek-proyek publik. Sistem uang dan pajak berkaitan karena pajak seringkali harus dibayar menggunakan uang yang sah dan berlaku. Pemerintah juga menggunakan sistem uang untuk mengumpulkan pendapatan pajak. Uang yang diperoleh dari pajak digunakan
untuk membiayai berbagai kebijakan dan layanan pemerintahan, sehingga keduanya seringkali terkait dalam konteks ekonomi dan keuangan negara. Berikut adalah beberapa peran utama sistem uang dalam perekonomian. Yang pertama, ada alat tukar. Uang digunakan sebagai alat tukar yang diterima secara luas dalam perdagangan dan transaksi ekonomi. Dengan adanya uang, orang tidak perlu melakukan pertukaran barang-barang secara langsung atau barter, yang seringkali sulit karena perbedaan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, ada satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung yang memudahkan perbandingan nilai antara berbagai barang dan jasa. Ini memungkinkan orang untuk menilai relatif nilai suatu barang atau jasa dalam bentuk uang. Yang ketiga, penyimpanan nilai. Uang juga berperan sebagai penyimpanan nilai. Orang dapat menyimpan uang untuk digunakan di masa depan. Mengingat uang memiliki daya beli yang relatif stabil, ini membantu individu dan bisnis merencanakan investasi, tabungan, dan pengeluaran di masa depan. Yang keempat, alat pembayaran utang. Uang memungkinkan pembayaran utang yang lebih efisien dalam ekonomi modern. Banyak transaksi melibatkan peminjaman uang atau pembayaran utang, dan uang memfasilitasi proses ini. Yang kelima, alat regulasi ekonomi. Otoritas moneter seperti bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini dapat memengaruhi tingkat inflasi, suku bunga, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Yang keenam, ada likuiditas. Uang adalah aset yang sangat liquid, yang berarti dapat dengan mudah diubah menjadi barang dan jasa tanpa kerugian signifikan dalam nilai. Likuiditas uang memungkinkan individu dan bisnis untuk merespon perubahan dalam kebutuhan keuangan mereka dengan cepat. Selanjutnya yang ketujuh ada fasilitator pertumbuhan ekonomi. Sistem uang yang efisien dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan inovasi. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dalam perekonomian. Peran uang ini sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kelancaran perekonomian. Namun, penting juga untuk memahami bahwa pengelolaan uang yang buruk atau inflasi yang tinggi dapat mengganggu perekonomian dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter dan sistem perbankan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga sistem uang yang sehat dalam perekonomian. Selanjutnya ada pajak dalam konteks keuangan. Pajak dalam konteks keuangan mengacu pada kewajiban yang dikenakan oleh pemerintah terhadap individu, bisnis, atau entitas lainnya untuk mengumpulkan dana atau pendapatan guna membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang sangat penting dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan banyak lagi. Dalam keuangan, pajak dapat mempengaruhi berbagai aspek, termasuk ada pertama, pendapatan pribadi. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan individu. Pajak penghasilan dapat memiliki tarif berbeda untuk berbagai tingkat pendapatan dan dapat mempengaruhi berapa banyak uang yang dapat diinvestasikan atau disimpan oleh individu. Yang kedua, pendapatan bisnis. Pajak juga dikenakan pada pendapatan bisnis. Berbagai jenis pajak bisnis seperti pajak penghasilan bisnis, pajak atas keuntungan modal, dan lainnya dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dan keputusan investasi. Yang ketiga, ada pajak properti. Pajak properti dikenakan pada kepemilikan properti seperti rumah, tanah, dan bangunan. Pajak ini dapat mempengaruhi pemilik properti dalam hal biaya kepemilikan
dan penilaian investasi dalam real estate. Yang keempat, pajak konsumen. Pajak konsumen seperti pajak penjualan dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli oleh individu. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen tentang pembelian barang dan jasa. Yang kelima, ada pajak modal. Pajak atas investasi seperti saham, obligasi, dan aset lainnya dapat mempengaruhi investasi dan portofolio investasi individu atau perusahaan. Pajak juga memainkan peran penting dalam perencanaan keuangan, termasuk perencanaan pajak, di mana individu dan bisnis mencoba untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal dengan memanfaatkan berbagai insentif dan dedukasi yang tersedia dalam peraturan pajak. Pajak juga dapat menjadi kompleks dan kebijakan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga penting bagi individu dan bisnis untuk memahami implikasi keuangan dari pajak dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku di wilayah mereka. Selanjutnya ada pengaruh teknologi dalam perpajakan. Berikut adalah dampak utama teknologi dalam perpajakan. Yang pertama, pencatatan dan pelaporan elektronik. Teknologi telah memungkinkan perpajakan elektronik, di mana wajib pajak dapat mengirimkan deklarasi pajak mereka secara elektronik. Ini mengurangi kesalahan dan waktu yang diperlukan untuk pemrosesan data. Beberapa negara bahkan menerapkan sistem pelaporan pajak online yang terintegrasi. Yang kedua, analisis data. Pemerintah menggunakan teknologi untuk menganalisis data pajak dengan lebih efisien. Ini dapat membantu mereka dalam mendeteksi pola penipuan, penghindaran pajak, dan kecurangan pajak lainnya. Teknologi analisis data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak yang mungkin tidak mematuhi peraturan pajak. Yang ketiga, penilaian risiko pajak. Pemerintah dapat menggunakan teknologi untuk menilai risiko pajak pada perusahaan dan individu. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada entitas atau individu yang memiliki risiko pajak yang lebih tinggi. Yang keempat, e-filing dan e-payment. Teknologi memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan deklarasi pajak dan pembayaran pajak secara online. Ini membuat proses perpajakan lebih nyaman dan efisien. Yang kelima, sistem informasi pajak terintegrasi. Banyak negara telah mengembangkan sistem informasi pajak terintegrasi yang menghubungkan berbagai entitas pemerintah, seperti Departemen Pajak, Pengadilan, dan lembaga keuangan. Ini membantu dalam berbagai informasi dan mengurangi peluang untuk penghindaran pajak. Yang keenam, transparansi dan kepatuhan. Dengan adanya teknologi, informasi pajak menjadi lebih transparan. Wajib pajak dapat mengakses catatan pajak mereka dengan mudah dan memahami kewajiban pajak mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat mendorong lebih banyak orang untuk mematuhi peraturan pajak. Yang ketujuh, keamanan data. Perpajakan yang didukung oleh teknologi juga harus memperhatikan keamanan data. Perlindungan data pribadi, wajib pajak, dan data keuangan sangat penting untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan informasi. Meskipun teknologi telah membawa banyak manfaat dalam perpajakan, ada juga beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti privacy, keamanan data, dan ketergantungan pada sistem teknologi. Pemerintah dan wajib pajak perlu berkolaborasi untuk mengatasi isu-isu ini sambil memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam perpajakan. Selanjutnya, ada pengertian sistem pembayaran elektronik. Apa sih pengertian sistem pembayaran elektronik itu? Sistem pembayaran elektronik juga dikenal sebagai e-payment atau electronic payment system. Adalah cara untuk melakukan transaksi keuangan atau pembayaran menggunakan teknologi elektronik. Sistem ini memungkinkan individu, bisnis, dan organisasi untuk mentransfer uang atau melakukan pembayaran untuk barang dan layanan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai atau cek fisik.
Sistem pembayaran elektronik ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kemudahan pelacakan transaksi. Mereka juga memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan mereka secara global dan memungkinkan individu untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Namun, seperti halnya dengan teknologi, apapun juga dapat berisiko keamanan yang perlu diwaspadai, sehingga penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat saat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode pembayaran pajak. Metode pembayaran elektronik adalah cara-cara untuk melakukan transaksi keuangan tanpa menggunakan uang tunai. Ada beberapa jenis metode pembayaran elektronik yang digunakan di seluruh dunia. Beberapa di antaranya meliputi, yang pertama, ada kartu kredit. Kartu kredit adalah salah satu metode pembayaran elektronik yang paling umum. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan kartu mereka untuk melakukan pembelian dan membayar nanti sesuai tagihan kebulanan. Yang kedua, ada kartu debit. Kartu debit terhubung langsung ke rekening bank pemegangnya. Transaksi kartu debit mengurangkan jumlah yang dibayarkan langsung dari rekening bank. Yang ketiga, pembayaran digital. Ada berbagai aplikasi dan platform pembayaran digital seperti PayPal, Venmo, Apple Pay, Google Pay, dan masih banyak lain-lainnya. Mereka memungkinkan pengguna untuk menghubungkan rekening bank atau kartu kredit mereka untuk melakukan pembayaran online. Yang keempat, transfer bank elektronik. Transfer bank elektronik adalah cara untuk mentransfer dana antar rekening bank menggunakan layanan perbankan online atau mobile banking. Yang kelima, ada dompet digital. Dompet digital adalah aplikasi atau layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi pembayaran mereka secara aman. Mereka dapat digunakan untuk melakukan pembayaran di toko fisik atau online. Selanjutnya yang keenam ada pembayaran QR Code. Pengguna dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode QR yang terdapat pada toko, faktur, atau layanan tertentu menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital. Yang ketujuh, pembayaran melalui SMS. Beberapa layanan memungkinkan pembayaran melalui pesan teks atau SMS, di mana pengguna dapat mentransfer uang atau membayar tagihan dengan mengirim pesan teks. Yang kedelapan, ada Bitcoin dan cryptocurrency. Cryptocurrency seperti Bitcoin dapat digunakan untuk melakukan pembayaran elektronik. Mereka menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi dengan aman. Yang kesembilan, ada mobile banking. Adalah layanan perbankan seluler memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening mereka, mentransfer dana, dan melakukan pembayaran menggunakan ponsel mereka. Yang ke-10 ada NFC atau Near Field Communication. NFC memungkinkan komunikasi nirkabel antara perangkat elektronik yang berdekatan. Ini digunakan dalam teknologi seperti kartu pembayaran bergerak, tap and go, di mana Anda hanya perlu mendekatkan kartu pada ponsel ke terminal untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya yang ke-11 ada pembayaran dengan suara. Beberapa asisten virtual seperti Amazon Alexa atau Google Assistant memungkinkan pembayaran dengan suara di mana pengguna dapat menginstruksikan perangkat untuk melakukan pembayaran. Yang ke-12 ada pembayaran dengan kartu token. Kartu token adalah kartu pembayaran yang digunakan hanya untuk satu transaksi atau sejumlah transaksi tertentu. Mereka dirancang untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi online.
metode pembayaran elektronik terus berkembang seiring berjalannya waktu, dan inovasi teknologi terus memunculkan cara-cara baru untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Selanjutnya, ada kelebihan dan risiko dari sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik memiliki sejumlah kelebihan dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Berikut ini beberapa di antaranya. Kelebihan sistem pembayaran elektronik. Itu pertama ada kemudahan dan kecepatan. Pembayaran elektronik memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan metode pembayaran tradisional seperti uang tunai atau cek. Anda dapat melakukan pembayaran dalam hitungan detik. Yang kedua, aksesibilitas. Sistem pembayaran elektronik memungkinkan akses lebih luas, terutama bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke bank fisik. Selama ada akses internet, pembayaran dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, ada rekam jejak transaksi. Pembayaran elektronik menciptakan rekam jejak digital untuk setiap transaksi yang dapat berguna untuk tujuan pelacakan, pelaporan, dan audit. Ini juga dapat membantu mencegah dan identifikasi kegiatan penipuan. Selanjutnya yang keempat, ada keamanan. Banyak sistem pembayaran elektronik menggunakan enkripsi dan perlindungan keamanan lainnya untuk melindungi data keuangan pengguna. Ini dapat meningkatkan keamanan transaksi. Yang kelima, ada kemudahan pelacakan pengeluaran. Dengan menggunakan aplikasi atau layanan perbankan online, pengguna dapat dengan mudah melacak pengeluaran mereka, membantu dalam pengelolaan keuangan pribadi. Yang keenam, pengurangan risiko uang tunai. Pembayaran elektronik mengurangi risiko yang terkait dengan pembawaan uang tunai, seperti pencurian ataupun kehilangan. Selanjutnya adalah risiko sistem pembayaran elektronik. Yang pertama, ada dari segi keamanan data. Sistem pembayaran elektronik rentan terhadap pelanggaran keamanan data. Jika data pribadi atau keuangan pengguna jatuh ke tangan yang salah, ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan, atau penggunaan ilegal terhadap data tersebut. Yang kedua, ada gangguan teknis atau gangguan jaringan atau masalah teknis dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pembayaran elektronik. Hal ini bisa merugikan jika Anda tidak memiliki akses alternatif ke metode pembayaran yang lainnya. Berikutnya yang ketiga, ada biaya tambahan. Biasanya beberapa penyedia layanan pembayaran elektronik mungkin mengenakan biaya transaksi atau biaya lainnya. Ini dapat menjadi beban tambahan bagi si penggunanya. Kemudian yang keempat itu ada tergantung pada teknologi. Penggunaan sistem pembayaran elektronik sangat bergantung pada teknologi, termasuk akses internet dan perangkat elektronik. Orang-orang yang tidak memiliki akses ini mungkin kesulitan menggunakan metode pembayaran elektronik. Berikutnya yang kelima, ada risiko penyalahgunaan. Beberapa individu mungkin menyalahgunakan sistem pembayaran elektronik untuk kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau perdagangan narkoba.
Kemudian yang keenam itu ada ketidakprivatan. Pembayaran elektronik seringkali menghasilkan jejak transaksi yang dapat diakses oleh si penyedia layanan dan orang dari pihak ketiga tertentu. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran privasi bagi sebagian orang. Penting untuk memahami dan mempertimbangkan baik kelebihan maupun risiko sistem pembayaran elektronik sebelum menggunakannya secara aktif. Selalu penting untuk mengambil langkah-langkah keamanan tambahan dan menjaga privasi data pribadi Anda saat menggunakan sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya adalah pengertian P2P lending dan crowdfunding. Peer-to-peer atau P2P lending dan crowdfunding adalah dua bentuk pendanaan yang melibatkan partisipasi individu atau investor untuk mendukung proyek atau peminjam. Berikut adalah pengertian dari kedua-duanya. Yang pertama, peer-to-peer P2P lending. P2P lending adalah bentuk pendanaan di mana individu atau sang investor meminjamkan uang mereka kepada individu atau bisnis lain melalui platform online yang menghubungkan peminjaman dan pemberi pinjaman. Ini berarti bahwa orang yang meminjam uang tidak mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan tradisional, tetapi dari individu-individu lain yang tertarik untuk berinvestasi dan mendapatkan imbal hasil atau timbal balik atau bunga dari pinjaman tersebut. P2P lending biasanya dilakukan melalui platform online yang memfasilitasi transaksi dan mengelola risiko serta menyediakan mekanisme untuk menilai kredit peminjam. Yang kedua adalah crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pengumpulan dana dari sejumlah besar individu atau kelompok untuk mendukung proyek, usaha, ataupun tujuan tertentu. Ini melibatkan kampanye online di mana pencipta proyek atau inisiatif meminta kontribusi finansial dari masyarakat luas. Ada beberapa model crowdfunding, termasuk yang pertama ada crowdfunding equity. Di sini biasanya orang-orang tuh berinvestasi dalam bisnis atau startup dan menerima saham atau kepemilikan ekuitas sebagai imbal hasil. Yang kedua, ada crowdfunding reward. Kontributor menerima imbalan non-keuangan seperti produk ataupun layanan sebagai imbal hasil atas dukungan mereka. Yang ketiga, crowdfunding donasi. Kontributor memberikan dana tanpa ekspektasi imbal balik hasil finansial. Mereka hanya ingin mendukung proyek atau tujuan tersebut. Yang keempat, crowdfunding lending. Ini adalah
model yang mirip dengan P2P lending, di mana si individu meminjamkan uang mereka kepada peminjam melalui platform crowdfunding dan menerima kembali pinjaman beserta bunganya. Kedua bentuk pendanaan ini telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir karena itu memberikan alternatif kepada pinjaman dan investasi tradisional, serta memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam mendukung proyek ataupun bisnis yang mereka minati. Selanjutnya ada peran sistem P2P lending dan crowdfunding dalam pembayaran alternatif. Sistem peer-to-peer atau P2P lending dan crowdfunding memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan alternatif, terutama bagi individu dan usaha kecil yang mungkin sulit memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tradisional seperti bank. Berikut adalah beberapa peran utama keduanya dalam pembiayaan alternatif. Yang pertama itu ada peer-to-peer atau P2P lending. Yang pertama, dia itu menyediakan akses pembiayaan. P2P lending itu menghubungkan si peminjam yang membutuhkan dana dengan sang investor yang bersedia meminjamkan uang mereka. Ini memberikan akses pembiayaan kepada individu ataupun usaha yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank tradisional. Yang kedua, diversifikasi pilihan. P2P lending itu memberikan berbagai macam pilihan pinjaman seperti pinjaman pribadi, pinjaman bisnis, pinjaman pendidikan, dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini memungkinkan peminjam untuk menemukan solusi pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, proses cepat dan mudah. Proses pendaftaran dan persetujuan dalam P2P lending ini biasanya lebih sering, lebih cepat, dan lebih sederhana daripada bank. Ini memungkinkan si peminjam untuk mendapatkan dana dengan lebih cepat. Yang keempat, ada rendahnya biaya overhead. P2P lending itu dapat mengurangi biaya overhead dan administrasi yang dapat memungkinkan suku bunga yang lebih kompetitif baik bagi peminjam maupun investor. Ini tuh biasanya agar suku bunganya tidak terlalu tinggi. Jadi kepada peminjam agar tidak terlalu memikirkan bunga yang tinggi. Selanjutnya dari sisi crowdfunding. Yang pertama ada pembiayaan kolektif. Crowdfunding memungkinkan individu ataupun usaha untuk menggalang dana dari sejumlah orang atau crowd. Jadi crowd itu adalah nama lain dari orang melalui platform online.
ini dapat digunakan untuk membiayai proyek, produk, atau inisiatif yang mungkin sulit dibiayai melalui sumber tradisional. Yang kedua, ada validasi konsep. Crowdfunding dapat berfungsi sebagai alat validasi konsep. Jika kampanye crowdfunding sukses, itu bisa menjadi indikasi bahwa ada minatan dan permintaan untuk produk atau layanan yang diusulkan. Selanjutnya yang ketiga itu ada model bisnis baru. Crowdfunding dapat membantu perusahaan atau inovator menciptakan model bisnis baru yang melibatkan kontribusi komunitas atau pemegang saham awal yang bersedia mendukung proyek mereka. Yang keempat, itu ada pendanaan inovasi. Crowdfunding sering digunakan biasanya tuh untuk mendukung proyek inovatif dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, seni, kesehatan, dan lingkungan. Kedua model pembiayaan alternatif ini tuh memiliki dampak positif dalam membantu individu dan usaha kecil untuk mendapatkan akses ke pembiayaan tanpa bergantung pada lembaga keuangan tradisional. Namun, mereka juga memiliki risiko, termasuk risiko investasi dan kebijakan regulasi yang berbeda di berbagai negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi peminjam dan investor untuk memahami risiko dan peraturan yang berlaku sebelum terlibat dalam P2P lending atau crowdfunding. Selanjutnya ada risiko dan manfaat dari sistem P2P lending dan crowdfunding. Risiko dari P2P lending itu ada, yang pertama itu ada risiko kredit. P2P lending ini melibatkan pemberian pinjaman kepada individu ataupun bisnis yang mungkin memiliki tingkat risiko kredit yang tinggi. Ada kemungkinan peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sehingga berisiko mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi sang investor. Yang kedua, diversifikasi terbatas. Investor seringkali perlu menginvestasikan sejumlah besar dana dalam satu pinjaman atau peminjam yang dapat meningkatkan risiko jika peminjam gagal membayar. Yang ketiga, itu ada liquidity. Investasi dalam P2P lending biasanya tidak liquid
yang berarti uang Anda terikat dalam pinjaman hingga jatuh tempo. Anda mungkin kesulitan mengakses dana jika membutuhkannya sebelum waktu jatuh tempo. Yang keempat, itu ada regulasi. Tingkat regulasi dalam P2P lending berbeda-beda di berbagai negara. Risiko perubahan aturan dan peraturan dapat memengaruhi investasinya. Berikutnya itu ada dari manfaat si P2P lending ini. Yang pertama itu ada potensi keuangan tinggi. Investasi dalam P2P lending dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tabungan ataupun investasi tradisional. Yang kedua, itu ada diversifikasi portofolio. Kita memiliki kontrol untuk memilih peminjam dan menyebar investasi kita ke berbagai pinjaman yang dapat membantu mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, itu ada akses dana tambahan. P2P lending memberi peminjam akses ke pembiayaan tambahan yang mungkin sangat sulit diperoleh melalui bank ataupun lembaga dari keuangan tradisional. Selanjutnya tadi adalah manfaat dan risiko dari P2P lending. Selanjutnya ada risiko dari si crowdfunding. Yang pertama itu ada kegagalan proyek. Proyek crowdfunding tidak selalu berhasil. Investor dapat mengalami kerugian jika proyek tersebut yang didanai tidak mencapai target atau tujuannya. Yang kedua, itu tidak ada kendali pemilik bisnis. Jadi si investor dalam crowdfunding itu umumnya tidak memiliki kendali ataupun kepemilikan atas bisnis yang mereka investasikan gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada ketidaklikwidan investasi. Investasi crowdfunding seringkali tidak liquid. Artinya kita mungkin itu sangat kesulitan dalam menjual saham kita ataupun mendapatkan pengembalian dana sebelum waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, itu ada risiko penipuan. Ada risiko bahwa proyek crowdfunding mungkin itu adalah merupakan skema penipuan di mana si pemilik proyek itu tidak
tidak memiliki niat gitu untuk menjalankan proyeknya dengan baik. Selanjutnya, tadi ada risiko dari crowdfunding. Sekarang ada manfaat dari si crowdfunding ini. Yang pertama, itu ada akses ke pendanaan. Crowdfunding tuh dapat memberi peluang kepada pengusaha dan proyek-proyek yang tidak dapat memperoleh pendanaan dari sumber tradisional. Berikutnya yang kedua, itu ada dukungan dari komunitas. Crowdfunding itu biasanya seringkali melibatkan dukungan dari para komunitas-komunitas gitu, yang mungkin dapat membantu membangun basis penggemar atau pelanggan yang sangat setia gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada potensi keuntungan besar gitu. Jika proyek yang kita dukung ini berhasil, kita dapat mengalami pengembalian investasi yang sangat signifikan gitu. Penting untuk melakukan riset yang sangat cermat sebelum berinvestasi ataupun meminjam melalui P2P lending ataupun crowdfunding. Kita perlu memahami risiko dan manfaatnya. Adalah langkah pertama untuk membuat keputusan yang sangat bijak dalam hal ini. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan berbagai faktor-faktor seperti profil risiko kita, terus tujuan dari investasi tersebut, dan batas dari toleransi risiko kita sebelum terlibat dalam P2P lending ini ataupun crowdfunding ini. Oke, berikutnya itu ada pengertian dari sistem investasi. Sistem investasi ini mengacu pada struktur atau kerangka kerja yang digunakan oleh individu, perusahaan ataupun entitas yang lainnya gitu, untuk mengelola dan mengalokasikan dana mereka dengan tujuan untuk memperoleh pengembalian ataupun keuntungan di masa depan nanti. Jadi tujuan utama dari sistem investasi ini adalah untuk mengatur, untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi keuangan agar sesuai dengan tujuan keuangan, risiko, dan preferensi dari si pemilik modal tersebut. Sistem investasi melibatkan berbagai elemen, termasuk yang pertama itu ada perencanaan investasi. Proses perumusan tujuan investasi itu menentukan jumlah dana yang akan diinvestasikan nanti, serta harus mengidentifikasi jangka waktu untuk investasinya. Berikutnya yang kedua, itu ada pemilihan aset.
Keputusan dalam memilih jenis investasi itu seperti saham, obligasi, real estate, komoditas, ataupun instrumen keuangan yang lain-lainnya gitu. Yang ketiga, ada diversifikasi. Penyebaran risiko dengan menginvestasikan dana ke dalam berbagai aset atau kelas aset untuk mengurangi potensi dari kerugian tersebut. Yang keempat, itu ada manajemen risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko yang terkait dengan investasi, termasuk risiko dari risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko-risiko yang lain-lainnya gitu. Kemudian yang kelima, itu ada pengelolaan portofolio. Proses pemantauan dan penyesuaian portofolio investasi agar tetap sesuai dengan tujuan dan strategi investasi yang ditetapkan. Yang keenam, itu ada evaluasi kinerja. Melakukan penilaian terhadap kinerja investasi secara berkala untuk menentukan apakah tujuan keuangan tercapai. Sistem investasi dapat sangat-sangat beragam, tergantung pada tujuannya, risikonya, preferensinya, dan situasi keuangan individu ataupun perusahaannya. Ini bisa mencakup rencana pensiun, portofolio investasi, dana darurat, ataupun strategi investasi jangka panjang yang lain-lainnya. Sistem investasi yang baik memerlukan perancangan yang cermat, pemahaman tentang pasar keuangan, dan kesadaran akan risiko yang terlibat dalam investasi. Berikutnya itu ada jenis-jenis dari investasi. Terdapat berbagai jenis dari investasi yang dapat dipertimbangkan, tergantung pada tujuan keuangan, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi kita. Berikut ini adalah beberapa jenis investasi yang sangat-sangat umum. Pertama, itu ada saham. Pasti tahu dong, saham itu apa. Memiliki saham dalam sebuah perusahaan memberikan kita dalam kepemilikan perusahaan tersebut. Saham dapat memberikan potensi keuntungan yang sangat tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang lebih besar. Yang kedua, itu ada obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan,
ataupun dari lembaga. Kita meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan menerima bunga serta pengambilan pokok saat jatuh temponya. Kemudian yang ketiga itu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor dan mengelolanya secara kolektif. Dana ini dikelola oleh manajer dari investasi dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, ataupun properti. Yang keempat itu ada properti. Investasi dalam real estate seperti membeli rumah, membeli apartemen, ataupun properti komersial dapat memberikan pendapatan sewa atau apresiasi nilai properti seiring waktu. Kemudian yang kelima itu ada emas dan logam mulia. Investasi dalam logam mulia seperti emas dan perak itu adalah cara tradisional untuk melindungi nilai kekayaan kita dalam berinvestasi dalam aset fisik gitu. Kemudian yang ke-6 ada mata uang asing atau forex. Forex melibatkan perdagangan mata uang asing. Investor mencoba menghasilkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Selanjutnya yang ke-7 itu ada komoditas. Investasi dalam komoditas seperti minyak, gas, biji besi, dan hasil pertanian melibatkan perdagangan berjangka atau kepemilikan langsung. Yang ke-8 itu ada investasi di usaha. Jadi kita tuh dapat berinvestasi dalam usaha atau menjadi pemilik bisnis sendiri. Ini melibatkan risiko yang lebih besar gitu. Tetapi juga dapat memberikan potensi pengembalian yang tinggi. Yang ke-8 itu ada yang ke-9 maaf. Itu ada investasi di startup. Investasi di perusahaan startup dapat memberikan peluang untuk pertumbuhan dan pengembalian yang signifikan jika bisnis tersebut itu sukses gitu. Yang ke-10 itu ada cryptocurrency. Investasi dalam cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum adalah bentuk investasi yang baru dan sangat berisiko. Yang ke-11 itu ada investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan kita sendiri ataupun pendidikan anak-anak itu dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang gitu untuk masa depan yang lebih baik. Jadi kita tuh penting untuk memahami risiko, potensi pengembalian dan tujuan keuangan kita sebelum memilih jenis investasi yang tepat. Selalu disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang penasihat keuangan atau ahli investasi sebelum membuat keputusan investasi yang signifikan. Selanjutnya itu ada
Diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio ini adalah strategi investasi yang melibatkan penyebaran dana investasi kita ke berbagai jenis aset ataupun sekuritas guna mengurangi risiko dari investasi tersebut. Tujuan utamanya dari diversifikasi adalah menghindari kerugian besar jika salah satu investasi mengalami penurunan nilai. Dengan mendiversifikasi, kita dapat mencapai keseimbangan antara potensi dari imbal hasil atau return dan risiko risk dalam portofolio investasi kita. Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dari diversifikasi portofolio. Yang pertama, ada aset yang beragam. Investasi dalam berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, mata uang asing, dan instrumen keuangan lainnya. Ini tuh dapat membantu menghindari risiko khusus yang terkait dengan satu jenis aset. Yang kedua, ada beragam sektor ekonomi. Diversifikasi di berbagai sektor ekonomi seperti teknologi, energi, kesehatan, konsumen, dan masih banyak yang lain-lainnya. Ini tuh dapat membantu mengurangi risiko sektoral karena sektor tertentu dapat tumbuh ataupun turun secara independen gitu. Yang ketiga, itu ada beragam instrumen keuangan. Dalam setiap kelas aset, berinvestasi dalam beberapa instrumen atau saham yang berbeda, ini bisa berarti memiliki saham dari berbagai perusahaan ataupun obligasi dari berbagai penerbit. Yang keempat, itu ada geografis dan mata uang. Jika memungkinkan, diversifikasi geografis dengan berinvestasi di berbagai pasar internasional dengan mata uang, ini dapat membantu risiko yang terkait dengan faktor-faktor ekonomi dan politik di satu negara. Yang kelima, itu ada periode waktu. Pertimbangkan untuk memiliki investasi jangka panjang dan jangka pendek dalam portofolio kita. Ini tuh dapat membantu kita mengatasi fluktuasi pasar jangka pendek sambil memungkinkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Yang ke-6, itu ada manajemen risiko. Selalu perhatikan manajemen risiko dalam portofolio kita dan pertimbangkan instrumen keuangan seperti obligasi ataupun instrumen yang kurang berisiko untuk mengurangi volatilitas. Yang ketujuh, itu ada evaluasi dan rekonsiliasi. Terus pantau portofolio kita dan sesuaikan diversifikasi kita sesuai dengan perubahan tujuan investasi, toleransi risiko, dan kondisi pasar. Diversifikasi tidak menjamin bahwa kita akan menghindari kerugian sepenuhnya gitu. Tetapi itu dapat membantu kita dalam mengurangi risiko keseluruhan dalam portofolio investasi kita. Penting juga nih untuk mengkonsultasikan dengan seorang penasihat keuangan
atau profesional investasi untuk merencanakan diversifikasi yang sesuai dengan tujuan dan situasi finansial kita. Selanjutnya itu ada peran teknologi dan investasi. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam investasi. Berikut ini adalah beberapa cara di mana teknologi itu sangat memengaruhi dan meningkatkan proses investasi. Yang pertama, itu ada akses ke informasi. Teknologi itu telah mengubah cara investor mengakses informasi keuangan dengan adanya internet dan platform perdagangan online. Investor tuh dapat dengan sangat mudah mengakses data pasar saham, obligasi, mata uang, dan instrumen investasi yang lain-lainnya gitu. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan penelitian dan mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Yang kedua, ada analisis data. Teknologi telah memungkinkan pengembangan alat analisis data yang canggih, seperti perangkat lunak analisis teknis dan algoritma perdagangan. Ini tuh dapat sangat membantu investor dalam mengidentifikasi tren, pola, dan peluang investasi yang mungkin tidak terlihat tanpa bantuan teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada perdagangan otomatis. Teknologi memungkinkan perdagangan otomatis melalui algoritma dan robot perdagangan. Hal ini tuh memungkinkan sang investor untuk menjalankan strategi perdagangan dengan cepat dan efisien tanpa harus melibatkan intervensi manusia yang secara terus-menerus gitu. Kemudian yang keempat itu ada riset dan pemantauan pasar. Platform dan perangkat lunak yang didukung teknologi memungkinkan investor untuk melakukan riset dan memantau pasar secara real time. Ini memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang investasi, mengelola portofolio, dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Kemudian tuh yang kelima ada investasi dalam teknologi. Banyak juga investor yang berinvestasi dalam perusahaan teknologi atau sektor teknologi yang dapat memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Investasi ini bisa berupa saham, obligasi, ataupun investasi langsung dalam perusahaan teknologi. Berikutnya yang ke-6 itu ada diversifikasi portofolio. Teknologi juga telah memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan lebih mudah. Melalui platform perdagangan online, investor dapat dengan mudah mengakses berbagai instrumen investasi, termasuk saham, obligasi, reksadana, dan aset digital seperti kripto. Kemudian yang ke-7 itu ada
ketujuh itu ada manajemen risiko. Teknologi juga memainkan peran penting dalam manajemen risiko investasi. Alat analisis risiko dan perangkat lunak manajemen risiko membantu investor mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Selanjutnya yang ke-8 ada investasi berkelanjutan. Teknologi juga memungkinkan investor untuk memantau dan mengevaluasi investasi mereka dari sudut pandang keberlanjutan. Investor dapat mengakses data dan informasi tentang praktik bisnis berkelanjutan dan dampak lingkungan perusahaan yang mereka investasikan. Dengan demikian, teknologi telah mengubah cara investor merencanakan, melakukan, dan mengelola investasi mereka, dan telah meningkatkan efisiensi, akses, dan analisis dalam proses investasi. Ini juga telah membantu pintu bagi berbagai jenis investor, dari individu hingga intuisi, untuk lebih aktif terlibat dalam pasar keuangan. Selanjutnya itu ada pengertian dari sistem transfer uang. Sistem transfer uang itu adalah sebuah mekanisme atau sistem yang memungkinkan individu atau entitas untuk mengirim dan menerima dana secara elektronik atau fisik dari satu tempat ke tempat yang lain. Sistem ini memungkinkan pemindahan dana antar individu, perusahaan, ataupun lembaga dengan cara yang aman, efisien, dan cepat. Ada berbagai jenis sistem transfer uang, termasuk yang berbasis teknologi seperti transfer melalui rekening bank, transfer elektronik, pembayaran digital, serta yang berbasis fisik seperti cek ataupun uang tunai. Sistem transfer uang modern sering menggunakan teknologi komputer dan jaringan komunikasi seperti internet untuk memfasilitasi transaksi. Kemudian ini adalah beberapa contoh umum dari sistem transfer uang. Termasuk transfer antar bank, pembayaran melalui aplikasi ponsel, kartu kredit, cek, transfer uang, tunai melalui layanan seperti Western Union, dan sebagainya. Sistem transfer uang memiliki peran penting dalam ekonomi global, memungkinkan perdagangan internasional, pembayaran tagihan, pengiriman uang kepada anggota keluarga yang tinggal jauh, dan berbagai aktivitas keuangan lainnya. Dengan perkembangan teknologi, sistem transfer uang terus mengalami inovasi untuk menjadi lebih efisien, aman, dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya itu ada metode transfer uang tradisional dan metode transfer uang modern. Transfer uang adalah proses mengirimkan uang dari satu orang ataupun entitas ke orang atau entitas lainnya. Jadi di sini tuh ada beberapa metode dari si transfer uang tersebut, termasuk metode tradisional dan modern.
Berikut ini adalah beberapa contoh metode transfer uang tradisional dan modern. Yang pertama, itu dari sisi metode tradisional. Itu yang pertama ada tunai. Orang dapat secara fisik membawa uang tunai dan memberikannya kepada si penerima. Yang kedua, itu ada cek. Seseorang dapat menulis cek atas nama penerima dan si penerima itu dapat memasukkannya ke bank untuk diuangkan. Yang ketiga, itu ada transfer bank. Orang dapat mengunjungi bank mereka dan mengisi formulir untuk mengirim uang dari rekening bank mereka ke rekening si penerima. Kemudian yang keempat itu ada Wesel Post. Wesel Post ini mengirimkan uang dalam bentuk Wesel Post yang dapat ditebus di kantor pos ataupun bank. Yang kelima ada giro. Giro adalah perintah dari pembayaran yang diberikan oleh seseorang kepada bank untuk mentransfer dana dari rekening bank mereka ke rekening sang penerima. Selanjutnya itu ada metode modern. Nah, di metode modern ini ada yang pertama itu ada transfer elektronik. Ini tuh mencakup transfer uang melalui layanan perbankan online atau mobile banking. Pengirim dapat mentransfer dana dari rekening bank mereka ke rekening si penerima melalui transfer elektronik. Kemudian yang kedua ada transfer uang internasional. Layanannya itu seperti PayPal, TransferWise, dan Wise. Wise itu sebelumnya dikenal sebagai TransferWise, memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang internasional dengan biaya yang lebih rendah. Maksudnya biaya lebih rendah tuh biaya admin gitu, dibandingkan dengan bank tradisional. Kemudian yang ketiga ada aplikasi perbankan digital. Aplikasi perbankan digital dan dompet digital seperti Venmo, Cash App, dan Apple Pay memungkinkan pengguna untuk mentransfer uang kepada teman atau keluarga melalui ponsel mereka. Yang keempat itu ada kartu kredit dan debit. Orang dapat menggunakan kartu kredit atau debit mereka itu untuk melakukan pembayaran dan transfer uang elektronik. Selanjutnya yang kelima berarti ini blockchain dan cryptocurrency. Teknologi blockchain dan cryptocurrency itu seperti Bitcoin memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai tanpa melibatkan bank apapun ataupun pihak ketiga.
Kemudian yang ke-7 itu ada pembayaran QR code. Metode ini memungkinkan melibatkan pemindaian kode QR untuk membayar ataupun menerima pembayaran, seperti yang umumnya terjadi di beberapa aplikasi perbankan digital dan dompet digital. Setiap metode transfer uang itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing, dan pilihan yang tepat tergantung pada kebutuhan kita gitu, dari lokasi, biaya, keamanan, dan kenyamanannya. Dalam era digital, metode modern itu cenderung lebih cepat dan lebih efisien gitu daripada metode tradisional. Kemudian selanjutnya adalah faktor keamanan dan efisiensi sistem transfer uang. Dari segi faktor keamanan, itu yang pertama ada enkripsi. Sistem transfer uang harus menggunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif selama transmisi. Ini menghindari potensi akses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang kedua itu ada autentikasi. Pemeriksaan autentikasi yang kuat diperlukan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau menginisiasi transaksi keuangan. Ini bisa melibatkan pengguna kata sandi, kode PIN, autentikasi 2 faktor, ataupun bahkan biometrik. Yang ketiga, potensi terhadap malware. Sistem harus dilengkapi dengan tindakan keamanan untuk menghindari serangan phishing yang dapat mempengaruhi pengguna untuk memberikan informasi pribadi dan finansial mereka kepada penipu. Yang keempat itu ada manajemen akses. Kontrol akses yang ketat harus diterapkan untuk mengatur siapa yang memiliki akses ke data dan sistem transaksi keuangan. Yang kelima berarti itu ada pelacakan dan audit. Sistem harus memiliki kemampuan untuk melacak semua transaksi dan kejadian keuangan yang terjadi, serta untuk melakukan audit untuk memeriksa kepatuhan dengan kebijakan keamanan. Yang keenam itu ada faktor efisiensi. Kecepatan transaksi efisiensi dalam transfer uang dapat diukur dari seberapa cepat transaksi dapat diproses. Jadi semakin cepat transaksi proses, semakin efisien sistemnya. Yang ke-7 ada biaya transaksi. Biaya yang rendah atau kompetitif untuk transfer uang adalah faktor efisiensi yang penting. Biaya tinggi dapat mengurangi daya tarik sistem transfer uang. Yang ke-8 ada ketersediaan. Sistem harus tersedia secara konsisten sehingga pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja yang dibutuhkan. Yang ke-9 ada kemudahan dan penggunaan. Kemudahan penggunaan dalam sistem transfer uang adalah faktor penting dalam efisiensi. Semakin mudah pengguna dapat mengakses dan menggunakan sistem semakin baik. Yang ke-10 ada integrasi. Kemampuan sistem untuk berintegrasi dengan sistem keuangan lainnya seperti perbankan dapat meningkatkan efisiensi dalam transfer uang. Yang ke-10 ada skalabilitas.
Sistem harus dapat berkembang sesuai kebutuhan, baik dalam hal jumlah transaksi ataupun dalam hal perkembangan teknologi. Yang dalam perkembangan sistem transfer uang, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor keamanan dan efisiensi ini untuk memberikan layanan yang aman dan efisien kepada pengguna. Demikian rangkuman yang telah saya rangkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.